Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ba'du. Bapak Ibu, pripun kabar sedaya? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Masya Allah. Tasik tutup nggih posone niki. Masya Allah. Pun pinten-pinten iki? 13 14 nggih, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah sudah masuk bagian yang kedua nggih. Hari-hari yang penuh maghfirah. Yang pertama ini penuh rahmat, yang kedua maghfirah. Nanti yang ketiganya apa? Idkun minan nar, terbebasnya dari api neraka. Jadi alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita diberi umur untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Rasulullah menjelaskan sungguh merugi orang yang berjumpa dengan Ramadan walam yughfar lahu, dan belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah diperbaiki di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan ini menyebabkan kita terasa jauh. Memang Allah tidak pernah jauh, tapi kita yang merasa tidak dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ramadan tiba, Ramadan mahattah ya, semacam terminal untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan dari Ramadan itu adalah yang pertama namanya la'allakum tattaqun. Takwa itu adalah takut. Ya, arti takwa itu adalah takut. Bukankah banyak dosa dan kesalahan itu ketika manusia merasa tidak ada yang ngawasi? Gitu, Pak. Tidak ada yang ngawasi. Begitu di Bangjo kayak yang foto ngono ae, terus mulai tertib nganggo sabuk pengaman gitu. Mbok kapan nilang ini gitu, Pak. Gara-gara merasa ada yang ngawasi. Jadi banyak manusia itu melanggar bukan karena apa-apa, tapi karena dia merasa tidak ada yang ngawasi. Nah, rasa pengawasan inilah yang ingin dihidupkan kembali begitu bulan Ramadan tiba. La'allakum tattaqun. Merasa diawasi dan akhirnya takut karo sing ngawasi niku. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya latihan ini ngeten puasa itu. Kita ini yo yang ini iki yo lapar ya haus gitu. Ada air putih, eneng cendol, eneng dawet, eneng macam-macam. Makanan minuman tersedia. Hasrat kita menginginkannya dan kita membutuhkannya. Itu barang-barang kita sendiri dan halal. Tapi nyun saya umpama jenengan disukani sekarang. Kolak ana kon mangan murun mboten, Pak? Bu. Nanya apa ora gelem iki? Hah? Lah, iya. Wah, panas ya di rumah. Ora ana wong sing ngeruh lho niku. Kan di kulkas ada air dingin, ada sisa semalam belum habis. Kenapa kok nggak kamu minum? Kenapa? Ini kan nafsu menyuruh, keinginan ada, barangnya eneng, orang sing delok lho. Nyapa kok ora? Kok ombe? Kenapa Bu, Pak? Peti karo sapa nanti? Masya Allah, nah rasa itulah sejatinya yang ingin dihidupkan kembali.
La yu'minu ahadukum hatta hawahu taban lima ji'tu bihi. Seseorang itu baru disebut beriman ketika keinginan-keinginan nafsunya itu manut dengan keinginan Allah. Ketika kita lapar, ketika kita haus, kita pengennya makan, minum, ya. Tapi nyapa awake dhewe kok ora gelem makan dan minum padahal itu halal. Nafsu menginginkan, keinginan ada barangnya ya eneng, tapi kita tidak melakukannya semata-mata lebih mematuhi keinginan Allah. Intinya itu di situ la'allakum tattaqun itu. Sesuatu yang halal saja kemudian diminta oleh Allah untuk dijauhi, untuk tidak dijamah, untuk tidak dimakan, untuk tidak diminum, kita mau patuh selama Ramadan. Di bojo barang ora ki apa-apa ning nganggur. Kayak awan ki, Bu. Nyapa bojo-bojomu dhewe? Kok ora oleh digauli ki nyapa? Nggih ta? Padahal hasrat ada, apa nih? Mantan anyar. Ada teman Ustadz tuh rapi ini bulan Ramadan. Kok kuat gue yang jadi nikahnya di bulan bahaya. Kenapa itu tidak kita lakukan? Semata-mata nafsu kita ini kita kalahkan. Keinginan kita ini kita kalahkan. Kita lebih memati perintah yang lebih tinggi, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya iman itu jadi tanpa kehidupan ini. Nah, kalau di bulan Ramadan selama sebulan kita dilatih sesuatu yang halal saja, disuruh menjauhi, kita itu bisa. Apalagi kalau sesuatu itu jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Wis siap ya. Lebih patuh kepada Allah daripada nafsunya sendiri. Hingga orang mukmin itu berjalan di muka bumi, yang dipatuhi bukan lagi selera dirinya, tapi apakah selera saya itu selaras dengan keinginan Allah apa ora. Itu makan apa saja, orang sing enak hanya ikuti selera nafsu, tapi sejalan gak dengan aturan Allah. Mencari nafkah yo apa sih penting oleh duit oke. Saya itu beberapa kali sok belanja online, Pak. Saya itu klambi apa gitu jaket mesti dihapusin. Udah berapa kali? Bahkan beli celana sing di Jerman, gede wah, ini biasanya tekan itu cacir. Astagfirullah. Itu sudah berapa orang yang dihapusin. Nah, ini saya dilacaknya kalau lewat TikTok. Banyak orang ngambil keuntungan dengan cara menipu. Nafsunya nyuruh mengenak itu. Tapi apakah cara mencari nafkah dengan cara seperti itu sejalan dengan Allah? Nanti jamaah sekalian dirahmati Allah, hasil dari Ramadan itu bisa kita lihat. Nanti apakah kita menjadi orang-orang yang betul-betul lebih patuh kepada Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsu. Caranya ndelok pripun tat gampang. Ya, dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, gampang merasa tobatnya. Orang-orang yang dibersihkan oleh Allah dengan ampunannya di bulan Ramadan itu, teman ini, hatinya ini gampang untuk mengaku salah. Nah, mengaku salah kepada Allah itu ternyata diawali dengan mengaku salah kepada manusia. Dalam ilmu syukur juga begitu. Orang itu kalau tahu merasa bersalah kepada manusia, maka sudah dia mengaku bersalah kepada Tuhannya. Kayaknya oke, gitu. Sebagai suami atau sebagai istri, saya kesalahin bojo udah. Ya, dewe tak tahu salah.
Ya, kan? Itu coba nanti kita lihat setelah menantu apa kita ini gampang, apa ini merasa salah segera merasa bersalah dan mengakui. Ya saya bapak-bapak, ada yang pernah ngomong, saya minta maaf ya yang salah. Kan bujurnya ini pernah ngomong, bapak-bapak itu. Pas foto, ngerti foto. Kadang-kadang untuk mengaku salah itu berat, lebih mudah pindah gunung lawu, Pak, daripada harus mengatakan aku bersalah. Apalagi minta maaf. Ya oke ini gara-gara kowe kok, cik golek salah kok. Iya, tapi orang-orang yang hatinya telah dibersihkan oleh Allah dengan ampunannya, dia akan mudah untuk mengaku salah di hadapan manusia. Orang seperti ini akan mudah nanti dia mengaku bersalah di hadapan Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, suka berinfak. Bisa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nyusewu. Berinfak itu paling gampang pas awake dhewe sugih mau nglarat. Gimana melarat? Nah ini ada dua pendapat. Ya. Bisa roh dalam lapang dan sempit. Lapang dan sempit ada dua versi, Pak. Lapang dalam arti kita punya harta banyak, sempit ketika kita miskin. Atau lapang dada kita atau sempitnya dada kita. Yang pertama, kalau lapang dalam harta, artinya kita lagi punya banyak duit. Yang kedua, kita dalam keadaan tidak banyak duit. Duit 10.000 bukan ngentoknya 1.000. Berapa persen, Pak? 10%. Mudah nggak betul, Pak? Udah. Kayaknya sukihnya duit sampai ya, Pak. Ngentoknya 10% berapa? 100 juta. 100 juta apa namanya, Pak? Nah, tidak. Jadi berinfak itu lebih berat ketika sugih, Pak. Nah, duit sakral ya 10%. Ya, itu ngitung, Pak. Duit 100 juta kan ketone 10%. 10 juta. Nah, orang-orang yang sudah ditempa oleh Ramadan tadi itu walaupun hitungan ketarane oke, ketika dia duit rezeki oke, tetap bisa mengeluarkannya. Raiman kayak waktu tarif itu jadi orang yang dermawan gitu. Targetnya kan yang pertama jadi orang dermawan. Tidak sulit untuk melepas apa yang kita punya, karena ketika lahir memang tangan kita itu begini bayi itu. Tapi begitu meninggal mesti tangannya ini. Bayi lahir mesti tangannya ini. Ibu coba dicek. Saya dulu pas lahir ini loh, tak belum. Seakan-akan semua ingin dimiliki individu, tapi begitu meninggal dilepas. Agar kita itu mudah melepas segalanya. Latihlah apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan itu dilepas. Karena pada akhirnya sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yang nyawa itu dia juga harus dilepas. Agar kita mudah melepas segala-galanya, latihlah kita dengan apa? Melepas sebagian rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita. Dalam keadaan kita sugih atau ketika kita larang. Yang sugih, yang tadi oke. Macam-macam pira iuran sak itu, ya sak itu padahal dia iso 10 juta. Ini medit sini. Oh kayak saya, tapi 1.000 itu dari 10.000 yang dia punya, Pak. Sementara Anda 1 juta yang Anda miliki 1 miliar. Baik. Nah yang kedua, dalam keadaan sempit miskin pun kita ini dianjurkan untuk berbagi. Tirakannya orang miskin itu orang empat. Tirakannya orang miskin itu justru berbagi. Nah, ini benar. Justru ketika kita itu dalam keadaan terpuruk, ya nggak punya apa-apa, tirakannya itu orang empat, kosong terus, bisa ini, mengencangkan ikat. Tiga orang lek ngono cara bakal awet.
Justru caranya ribut, malah berani berbagi dengan apa yang dia punya. Ibaratnya dia duit 10.000 hidup 5.000 itu akan cepat sekali keluar dari kemiskinan. Dan kita biasanya orang ngomong kita dalam keadaan berkekurangan itu ya dihemat-hemat toh. Bicaranya kan cukup nih, itu malah kualik. Dan yang kedua, pembangunan yang kedua, lapang itu lapang dada dan sempitnya dada. Kita itu memberi kepada sedulur tetangga, kok wong itu api kok. Kita kasih, dia berterima kasih. Kan apa nih? Neng dodol ini rasanya pulau betul. Neng mungkin ketika kita kasih belah balik mandak ya, itu. Kalau itu benar nih. Ini saat ini. Coba kau cek dilihat ya. Padahal kita kasih tapi omongannya menunggu. Itu membuat dada kita sempit. Itu pernah terjadi dalam hadis Zulifki ketika Aisyah dituduh berselingkuh dengan seorang pemuda sampai wah ketik waktu itu tuduh menuduh. Terjadi di masyarakat yang paling suci, paling bersih, Rasulullah masih ada. Tiba-tiba bohong itu juga bisa terjadi, apalagi di masyarakat kita kan. Jadi Abu Bakar itu memiliki semacam kerabat dekat yang miskin. Yang miskin selama ini beliau terus yang ngasih support makanan dan kebutuhannya. Begitu putrinya Aisyah itu dituduh, dia memang nuduh. Aisyah dituduh selingkuh. Termasuk oleh kerabat yang selalu disupport itu. Akhirnya Abu Bakar menghentikan bantuan. Lagi panganan apa bagus sing enek melok-melok. Oh, cangkem turah. Akhirnya dihentikan bantuan itu. Dikasih. Dikasih. Dia sangat menyakitkan putrinya dituduh. Tapi begitu setelah turun ayat tentang kebebasan Aisyah dari tuduhan itu, kecil orang itu Pak. Mesinnya maka Abu Bakar As-Siddiq menghilangkan rasa kecewa kepada kerabatnya itu dengan cara melanjutkan pemberiannya. Orang terus dikat selama-lamanya, maka harus tahu dari kecewa saya. Memberi kepada orang yang tidak bisa berterima kasih itu Allah menyampaikan dada kita. Nah, tapi orang-orang yang bertakwa itu tetap memberi, baik orang yang diberi itu ngerti berterima kasih maupun tidak. Kenapa? Karena ketika kita itu memberi bukan jual beli. Aku kayak gue, dan aminan enggak, jual beli kita telah selesai dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Awake dhewe itu Bapak Ibu, awake dhewe, diri kita, jiwa, raga dan semua yang kita miliki itu ternyata sudah bukan milik kita itu. Sudah dibeli. Siapa yang beli? Kita, Allah Pak. Dibeli dengan apa? Dengan surga. Jadi ojo walau di barat itu saya Allah Pak. Harta yang ada itu milik Allah. Selesai. Maka jangan dipakai transaksi dengan manusia itu barang bekas. Wal kadhiminal ghaidha, terus apa? Enggak kesudah. Jangan mikir pengen nesu tapi kok ora nesu. Itu hasilnya Ramadan nanti Pak. Ketika Rasulullah di Taif dilempari, dituduh, diiring seperti orang gila dan sebagainya ya. Sampai-sampai Allah mengutus siapa? Jibril untuk mengajak penjaga rumah Al-Jabair untuk nimpuk penduduk Taif. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah ini sudah ditinggal wafat pamannya, ditinggal wafat istrinya, pergi ke Taif untuk mendapatkan perlindungan. Karena di Taif itulah tanah kakek moyangnya Rasulullah itu digarap oleh penduduk Taif.
dikerabat kabeh, tapi malah diperlakukan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, Jibril datang. Untuk apa? Untuk menunggu sikap Rasulullah SAW yang sepantasnya marah, Kalau ngajak api-api, malah dituduh macam-macam, dilempari, diusir seperti itu, sampai menimbulkan murka Allah. Jadi posisinya itu Rasulullah itu kalau marah itu syar'i, ini alasan, didukung oleh Allah, didukung oleh malaikat, didukung oleh semesta. Dalam keadaan seperti itu, namun Rasulullah tidak marah. Jadi sekali bilang turun ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, syukur kau berada di atas budi pekerti yang tinggi. Ada orang itu marah, namun mampu ngempet marahnya, tidak mampu mengekspresikan kemarahannya. Kenapa? Karena nggak ada kekuatan. Istri kepada suami, anak kepada orang tua, atau suami kepada istri. Kadang-kadang ada istrinya singlet perkasa, ya, atau anak buah kepada bosnya. Marah tapi dia iso ngempet. Wih api, tapi dukui maksudnya ayat itu. Seperti seorang ibu nggak marah kepada anaknya karena anaknya memecahkan piring. Ridho dia, wajar anak ini dimarahi, ada kekuatan untuk menumpahkan amarah, namun tidak marah. Jadi latih dulu bapakku ribut, nek neng mau gawe goro-goro sampai wae di nesu, kue nesu apa ora? Nafsu ngomong nesu, tapi Allah ngomong empeten. Nafsu ngomong tahanan duitmu, tapi Allah nyuruh lepaskan. Mana yang akan kita ikuti? Orang-orang yang sukses di bulan Ramadan selalu akan ikuti apa? Allah dan Rasul. Ada nesu orang, ada iman orang, walafina inas dan mudah memaafkan. Gak ada kalimat tiada maaf bagimu, kan? Itu hanya untuk orang-orang sana, tapi untuk orang muslim, orang menunggu selalu bisa memaafkan. Bahkan nanti di akhirat kalau ada orang pengen lebih surga dengan cepat, ada 3 golongan. Yang pertama adalah ahlul fadl. Ahlul fadl. Ketika di padang mahsyar kita menunggu 40 tahun, ya dalam riwayat ada yang 500 tahun, tapi setidaknya saya tahu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "Qumu ya ahlul fadl." Wahai berdirilah ahlul fadl. Maka berdirilah dari manusia itu, wahukillah. Ternyata jumlahnya sakit. Masuklah kalian ke dalam surga tanpa audit, tanpa hisab. Maka segolongan kecil tadi masuk ke surga oleh malaikat. Siapa penjaga surga? Ridwan ditanya, siapa kalian dan mau kemana? Kami ini ahlul fadl, diperintahkan oleh Allah masuk surga. Kan belum ada hisab ini, tapi Allah yang perintah. Memang apa kelebihan kalian ini? Maka dijelaskan oleh mereka yang disebut ahlul fadl itu, kalau ada orang berbuat zalim kepada kami tidak pernah mempermasalahkannya. Kami selalu memaafkannya. Masya Allah. Dizalimi, disalahi menang. Ya orang tukane sing elek, ya orang bales. Ibaratnya dia dilukai itu ditelan kepedihannya sendiri sampai di akhirat. Uripe loro-loro kesalahan, dicelaku, dizalimi, diapain, tidak pernah membalas. Itulah yang disebut ahlul fadl dan akan masuk surga di awal-awal. Maka gara-gara itu mereka masuk dalam surga tanpa hisab. Ada yang siap Bapak Ibu urip dengan cara seperti ini? Tadi zalimi mana? Pak
Ya karena ada itu hadis orang itu kalau dizalimi doanya makbul. Hati-hati baca hadis ini. Saya ngasih tip nih. Orang itu kalau dizalimi Bapak Ibu, tandanya kamu dikasih satu anak panah. Seperti dapat satu anak panah. Yang mana dengan satu anak panah ini ketika diluncurkan mesti kena sasar. Itu jaminannya. Maka daripada ketika Anda dizalimi mendoakan buruk kepada orang yang menzalimimu, pakailah anak panah itu untuk mewujudkan keinginanmu. Ya Allah, saya dizalimi bojoku. Itu beramos, apa itu berasal? Atau dizalimi dalam bentuk apapun, ya Allah, saya kaji tahun ini ya Allah. Ngomong. Saya umroh tahun ini ya Allah, saya pajiro ya Allah. Ngomong, aku penuhi satu permintaan. Jadi kalau ada orang itu difitnah eling-eling ilmunya, itu tandanya doamu dikabul. Jadi kalau ada orang menfitnah Anda, nyakiti Anda, menzalimi Anda, itu tandanya Allah membuka pintu langitnya untuk menerima permintaan. Maka jangan dipakai untuk menyakiti orang yang menzalimi. Karena orang mukmin yang baik tidak akan rela saudara mukmin lainnya tersakiti karena doa dia. Daripada doa itu untuk nyakiti orang, mending untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Iblis ini sok menunggu balik bermain. Ada suatu ketika orang itu lagi tidur di tembok, di tembok lagi ya, di pikiran tembok ini. Tiba-tiba ada kakek berjenggot itu bangunkan dia. Ya Rasulku, tangi. Sini. Ada apa kek? Sebentar ya. Sebentar lagi tembok itu akan roboh. Betul Pak. Tiba-tiba tembok itu roboh. Maka elang yang dibangunkan tadi berterima kasih kepada kakek itu. Terima kasih Anda Pak Abiman, kok ngerti tembok akan roboh. Kalau bukan karena kebaikan aku sudah mati di situ. Siapa kamu ini? Aku iblis. Aku iblis. Kaget deh. Mengapa kau lakukan itu? Kebaikan yang seperti itu kau menyelamatkan aku. Aku tidak ingin kamu mati syahid. Karena orang itu kalau meninggal tertiba bangunan itu mati syahid. Iblis gak pengen mau mati syahid itu tak ini sih. Kadang-kadang iblis itu caranya untuk apa namanya? Mengurangi jatah kebaikan umat Muhammad itu begitu. Jadi dibukakan pintu kebaikan yang banyak, hanya dia butuh satu pintu untuk menghancurkannya. Ketika dia iblis akhir-akhir ada ya tanda api, tapi dia tidak ingin ketika ada orang mati syahid. Makanya kalau ada gempa, ada banjir, ada pendel muter ya, bahasanya GBV GBV ini dalam desa pendel muter ya, korban apa namanya pohon, bangunan, mereka mati syahid. Tentu yang muslim sing ora ya dibangkitkan dengan keadaan. Ya tapi ojo njogo iki kan. Utang beliau rumah, dengan rumah mati ya. Enggak boleh begitu, itu tentu kematian yang tidak dia sengaja. Lagi tidur, lagi apa tiba-tiba kerobohan, termasuk orang yang tenggelam, insiden, tabrakan, itu semuanya mati syahid. Tapi syahid akhirat namanya. Karena syahid itu ada tiga, syahid dunia akhirat, syahid dunia saja, ada syahid akhirat. Masa ibu-ibu melahirkan itu syahid, orang belajar untuk ilmu meninggal di tempat atau di perjalanan juga mati syahid. Ada orang yang pergi ke medan perang itu juga syahid. Medan ini apa? Kalau ke medan perang itu syahid dunia akhirat. Di dunia dia tidak dikafani, tidak dimandiin, nanti kita cara bikin. Dimakamkan dengan apa adanya dan disolati saja. Disolati baru dimakamkan. Insya Allah di akhirat dia masuk surga tanpa hisab. Syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat saja. Siapa? Lahirkan, meninggal. Orang yang haji umroh meninggal. Orang yang tolak ilmi,
orang yang safar perjalanan meninggal, tabrakan atau apa, orang yang dalam sudah yang tertimpa bangunan atau yang lain apa namanya penyakit menular kayak COVID kemarin ya, melahirkan banyak syuhada. Tapi itu sahid akhirat. Di akhirat dia masuk surga tanpa hisab, tapi di dunia dia diperlakukan seperti jenazah biasa, dimandi, dikafani. Tapi hukumnya itu sahid akhirat. Ada sahid dunia saja, berperang di jalan Allah, membela agama Allah, tapi salah niat. Dia tidak dimandiin, tidak dikafani, ya, disolati, tapi pahala akhirat gak untuk. Itu ada hadis. Oke. Jadi tujuan puasa pertama adalah laku, tapi di ujung dari rangkaian ayat itu, puasa itu walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini yang jarang dibahas. Tujuan kedua adalah tashkurun, supaya bersyukur. Kalau tadi membangkitkan perasaan merasa diawasi, jika kita itu nyapo itu lebih hati-hati karena merasa diawasi dan lebih mematuhi keinginan Allah dan Rasulnya daripada keinginan dan selera pribadi kita. Jadi tidak subuhi ya enak macam pemol gitu. Guru, kok ini ada panggilan Allah hayya 'alas shalah? Iki dia jadi sing dipenuhi. Sing pundi coba? Sing iso jawab atimu dhewe. Kalau berhasil Ramadannya kepul sing akan untuk ditinggalkan untuk memenuhi panggilan siapa? Panggilan Allah. Kadang lemah, dengar rumah. Biasanya rong yuto per meter, ini mau hitung atau saya enggak? Tidak detail mas. Tapi duit ini dikaji loh mas. Eneng duit persiapan dikaji. Tapi ujung-ujung eneng toko ini kendal lemah. Biasanya rong yuto mau hitung atau saya enggak? Ini panggilan Allah, ini panggilan lemah. Ini sih kalau semua. Keduanya. Lemah sih atau gitu. Utaknya kan. Tapi ini kalau anda bermain begitu akan bangkrut. Gak bisa. Jadi kalau duit itu jadi uang itu spiritual. Apa yang anda tempelkan dengannya, niat padanya, jalankan. Karena kalau tidak dia akan pergi dengan caranya. Aku duit 100.000 tak punya gitu. Anu infak. Kok lendra orang kok lama hilang diri gitu. Atau sudah ada niatan untuk haji, untuk umrah, tiba-tiba beli tanah. Ini ada pengalaman di tempat kami, kepala sekolah tiba-tiba ya pikirannya ngono, wong iki separuh ya untuk takdol kan iso, untung iso ngejak lihat. Tibanya beliau sakit gak sembuh-sembuh, akhirnya harus tanah itu gak laku-laku, sampai akhirnya harus menguras tabungan dia, aset dia. Selain yang itu gak bisa dijual. Sudah bisa sampai akhirnya kakak yang di Jakarta tahu kondisi itu. Wes dek, aku di duit, wes udah lo kasih. Ditalangi. Begitu sampai ke Mekah sembuh. Ya mohon ampun kepada Allah karena duitnya yang sudah diniatkan untuk beribadah kepada Allah dipakai untuk memenuhi selera nafsunya. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Kita setiap hari kan diuji loh. Diuji loh. Kita ada pengajian, mau pernah konser. Ya kan? Ini TikTok ini gambarnya ini, kita ini. Ayo. Setiap saat kita itu diuji dengan dua selera itu. Ini sesuai dengan selera Allah Rasulnya atau enggak? Kan gitu Pak. Lalu nomor pakaian yang nonton, coba selera yang Islam berikutnya dicintai oleh Allah. Ibu-ibu cantik-cantik ini. Karena Anda memakai pakaian yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita begini ganteng-ganteng ini, kita berpakaian sesuai yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk orang lain gak ngikuti Allah dan Rasulnya boleh wujudnya di negatif. Pakaian gak seindah ini. Setiap saat kita diuji. Tinggi duit ditagih infak, apa tinggi nomor kayaknya selain itu
Sini tidak ada, Pak. Ada. Oke. Yang kedua adalah lalang taskur. Untuk bersyukur. Air putih nggak ada harganya Pak bagi kita selama ini. Syukur air teh terdel. Tapi begitu kita lagi puasa, ya Allah, jenenge air putih loh. Seger. Seruput kan pas maghrib enak apa Pak? Nikmat sekali. Padahal air putihnya sama nggak ini dengan yang kemarin? Waduh. Tempe goreng. Makanan wajib berbuka kita. Kalau sunat. Sunat juga goreng. Nanti harus ngerti loh. Kalau di Indonesia yang sunat itu kurma. Tapi si wajib apa? Gorengan. Ngerti. Ya Allah yang tempe ya itu bahkan ya kuih. Tapi begitu Ramadan waktu bulan puasa, subhanallah nikmatnya. Jadi yang hilang itu bukan benda, bukan barang. Yang hilang itu adalah rasa syukurnya. Rasa bisa menikmati itu yang hilang dari kita. Apalagi yang berkenan dengan materi, benda, duniawi. Apapun yang kita miliki itu nikmatnya hanya sebentar atau nikmatnya ketika memburunya. Wis tak, terus karo arek wedok kaya apa? Nikmatnya ketika memburu. Apa sone daud bareng. Masa daud padha. Lewat poso, sholat malam ya. Sholat duha, wirid. Pakai hizib mahabbah. Wah, itu ilaika mahabbatan minni karena dulu naik pondok bagi aku santri ya wis bisa melen arek itu standar terendah Pak ini ngono kuwi ayate ya iku wis jadi rumane muga-muga Pak merapat iya kan wis apa dilakoni entuk tenang arek wedok jadi bojo nikmatnya ketika memburu tadi wis ana tau bosen ae gimana? Ya. Aku ingin tuku Fortuner malah. Terus kaya apa turu barang kelingan kuwi apa. Ya, beset titik ngene. Ana insiden deh, Mas tangannya beset kurang apa, tapi mobil beset saat ini jadi masalah. Jadi udah ngarang mobilnya apa itu? Itu hanya beberapa hari itu kecintaan pada HP, iPhone, kepada mobil, kepada rumah itu sebentar aja dan terus bos. Kita bagi. Ya. Dunia memang begitu. Jadi bukan bendanya yang berubah, tapi rasa untuk menikmati itu dihidupkan kembali ketika Ramadan. Apa-apa yang kita miliki itu agar bisa menjadi nikmat lagi, agar kita bisa bersyukur tadi. Bisa mensyukuri sekedar air putih, bisa bersyukur adanya istri yang menyiapkan sahur buka, bisa bersyukur adanya kita bisa bersama. Ini waktu COVID kemarin mau duduk begini tuh ya, pokoknya tonggal mungkin setan kalau gitu. Nah masih kayak kita rindu sekian tahun untuk bisa duduk bersama-sama lagi, makan bersama-sama. Itu semuanya dihidupkan kembali rasa senang, rasa berterima kasih kepada apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Nasi putih, lauk, sambal, kira-kira lagi bukan itu enak banget Pak. Cukup kicin, terus enak ya. Saya tetap suka macan, leng sate, kucingnya terisi kalau. Nasi putih, nasi bubur, apalagi nggak ada rasanya kemarin terus kayak hambar makan ya bismillah sudah kok tahu kurang bisa menikmati begitu Ramadan. Masya Allah kabeh rasanya hari nanti apa sebenarnya kolas gorengan Pak. Itu juga ada kolas. Kita kan bisa beli kola di pinggir jalan hari-hari biasa, tapi tidak kita lakukan.
paling menunggu rasa. Gini oke, gue kan paling menunggu. Tapi Ramadan semua itu jadi lebih bukan bendanya yang berubah tapi rasa. Nah ini loh sebenarnya Ramadan itu menghadirkan kembali rasa yang mulai luntur, rasa diawasi, rasa takut, kemudian sekarang rasa bersyukur. Makanya syukur itu lebih tinggi dari takwa. Taqullaha la'allakum tashkurun. Orang itu gak bisa bersyukur kecuali kudu takwa sih, kudu beres sih. Ini tentu panjang ceritanya. Yang penting jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hasil dari Ramadan kita itu bukan karena bobot badannya turun, ya bukan itu ukurannya. Tapi apakah kita semakin merasa ada yang awas? Jadi lagi ngomong dewi ini merawat itu, lagi sampai ke ngono, just ada sahabat itu yang nggak berani adus tuh. Itu lepas baju semua. Nyamuk. Ini sih ngawasi. Dan gue orang yang kamar mandi loh, ini ngomong PDW udah lucu. Ngono kan sih ngawasi baru. Saurana kan yang cencang ini ngomong gitu. Tapi ketika iman kita itu lagi beres, kita itu mau nganggain ada bagian isor dong. Itu rumongso izin Gusti Allah delok ya kan, malaikat melihat cecat delok. Tapi kalau pas lagi kan beres imannya pin wis culen wis ora dirasa izin. Ini bahaya. Rasa seperti inilah yang ingin dihidupkan kembali di bulan Ramadan. Yang kedua tadi rasa syukur. Di antara bahasa apa nih bang? Di antara bahasa takwa dan syukur itu di tengah-tengahnya berisi tentang ayat-ayat doa. Ayat-ayat tentang doa. Jadi isi paket ayat Ramadan itu 3 itu, takwa, syukur dan doa. Harus kita pakai. Karena itulah cara untuk merubah hidup. Karena Ramadan itu adalah syahrul taghyir, bulan perubahan. Agar kita semakin taat. Dulu ada kisah dalam hadis, bahwasanya ada 2 orang yang sudah masuk neraka, Pak. Kemudian kedua orang sahabat ini dipanggil oleh Allah. Dipanggil untuk keluar dari neraka. Kedua-duanya ditanya, wahai hambaku, apakah kamu masih punya kebaikan yang tersisa yang mungkin keterisut oleh malaikat atau piye? Tidak ada ya Allah, memang saya nggak punya kebaikan sama sekali. Kan gitu. Berarti kamu udah terima yang keadaan mendengar, ya Allah, emang mau apa lagi? Itu orang yang iblis. Padahal Allah itu akan membebaskan seseorang kalau di hatinya ada sedikit kebaikan. Nanti dia akan bebas dari neraka. Tapi itu suara yang jelas. Akhirnya setelah itu apa yang sudah akan kembali ke neraka. Yang satu itu meluai pada neraka. Sesita menang itu. Menang itu. Yang lari menuju neraka tadi panggil, ya hamba kesini pada saya. Sini. Nyapa gue? Tak suruh balik neraka kamu lain gue. Ya asa itu kafir dunia. Apa asa itu kafir akhir? Ya Allah nih dunia ini pulau ini selalu gak patut kejadian. Mau selesai ini akhir pulau ini selalu gak patut kejadian. Kan tadi suruh balik ke neraka. Ya saya patuh ya Allah, saya lari ke sana. Dan kamu kenapa? Suruh pergi malah diam aja di sini. Ya Allah, ketika engkau keluarkan aku dari neraka, aku berbaik sangka kepada. Mesti kau akan bebaskan aku dari neraka ini ya Allah. Ya wis nek aku kabeh loro mlebu swarga kon. Ada dekat seperti itu nanti di akhirat. Ada orang-orang sing kesel lek maksiat ning dunya, akhirnya ning kono nomor iki Pak, patuh. Apa ada gunanya kepatuhan di sana? Ada.
ada gunanya. Makanya ketika ada adegan di padang pasar, semua merasa tidak ada yang perbuatan manusia tidak ada yang berguna, tapi dalam logika kenabian Rasulullah ada. Maka Rasulullah bersujud paling lama itu. Karena Rasulullah masih punya pendapat dan keyakinan Allah yang menjadi Tuhan kita selama kita hidup di dunia, juga Allah yang menjadi Tuhan kita ketika di akhirat. Maka ketika seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh manusia putus asa, Rasulullah tidak, dan itu yang melebihkan Rasulullah di atas semua rasul. Maka Rasulullah sujud lama untuk menyelamatkan seluruh manusia, termasuk seluruh nabi dan rasul. Maka seluruh nabi dan rasul itu berhutang syafaat kepada Rasulullah, apalagi kita. Sallallahu Nabi. Maka Rasulullah pakai logika kenabiannya, sujud, akhirnya apa yang dilakukannya itu direspon oleh Allah. Ya Muhammad, ya. Eva Roksak, salto angkat kepala dan minta kamu damai. Baru dimulai hari perhitungan hari hisab itu. Masya Allah. Inilah kecintaan. Nah, di antara hal yang diajarkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, selain Rasulullah itu kan sebagai nas, orang yang paling dermawan, terlebih di bulan Ramadan. Dan Allah menunjukkan kedermawanannya dengan memberi ampunan setiap malam. Jadi setiap malam itu ada namanya dalam istilah ulama Lailatul Mutaqah, malam pembebasan dari api neraka. Itu tidak hanya malam Lailatul Qadar, tapi setiap malam Ramadan. Setiap malam ada orang-orang yang telah dicoret dari neraka. Semoga kita termasuk di dalam Lailatul Mutaqah. Mungkin dia bakal hidup 100 tahun, 50 tahun, tapi sudah dicoret dari ahli neraka. Enak orang. Nanti ada tandanya, Pak. Di antara tandanya hatinya gampang ternyuh. Ya, hatinya gampang ternyuh. Untuk memudahkan, tolong dibantu dengan suka memberi buka puasa. Karena nanti kalau malam Lailatul Qadar, Jibril akan datang memimpin pasukan yang banyak itu. Ada orang-orang yang akan disalami khusus oleh Jibril. Siapa dia? Orang yang suka memberi buka. Rasulullah menjelaskan orang yang disalami Jibril malam itu hatinya jadi lembut, air matanya bercucuran dengan mudah. Maka orang seperti itu termasuk mutaqah, orang-orang yang sudah dibebaskan dari api neraka. Dengan belai lain. Apa jurnalis baru beras uang gitu ya. Peraiso putih. Itu otomatis. Kalau kita itu salaman dengan sesudeh, rasa padahal dari Masjidil Haram itu kesannya itu banyak apa sampai berhari berbulan. Bagaimana kalau yang nyalami Jibril hidup berubah? Tandanya apa? Rakal hatinya jadi lembut. Yang kedua, yang suruh mau air mata itu orangnya apa? Intinya untuk menetes di tondon. Untuk akses seperti itu gimana? Jalannya apa? Memberi buka puasa dengan kemampuan masing-masing. Jadi karena dulu para ulama itu senang memuaskan teman-temannya orang lain dengan makanan yang membuat mereka puas waktu berbuka puasa. Yang padan orang iso yang cukup dengan segala kemampuannya akan dapat jatah apa tadi disalami Jibril. Termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Yang terakhir doa Bapak Ibu. Kira-kira di sisa hidup kita itu pengen duwe apa, pengen alami apa. Minta kepadamu. Ini sampai di sini. Di sisa hidup kita coba pilih. Saya usia 30 tahun dan ini tambah sekian. Gimana? Adik-adik sih usia berapa? Coba peristiwa apa yang ingin Anda alami di sisa hidup? Apa saja hal-hal yang ingin Anda miliki di sisa hidup? Apa? Minta kepada Allah. Jangan apa namanya? Jangan hidup mengikuti arus. Tuh saya hanya ikuti arus. Yang ikuti arus itu kalau nggak kotoran adalah ikan mati. Tentukanlah keinginan-keinginan karena itu boleh.
Maka pesan saya Bapak Ibu, kalau muncul keinginan yang baik di bulan Ramadan, catat diri. Orang ojo dicatat. Kecuali orang yang batinnya sudah sangat kuat, dia mampu mencatat di dasar hatinya. Tapi yang tidak, tolong dicatat di HP, di kertas, di tembok. Pengen apa? Tiba-tiba muncul pengen taksi, pengen umrah, pengen keliling dunia, pengen apa nih Quran, pengen dari pondok, pengen dari masjid. Alhamdulillah. Baik, yang sekalian kita berdoa sejenak agar semakin kita biasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali bersama Rasulullah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fariz Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ajdadina wa asatidatina wa masyayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal jinn wal insi al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.